Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anini Matu Alia dengan NPM 102211194, kelas C321, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. Studi kasus ini saya lakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di Bursa Efek Indonesia. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Rola Manjaleni SE MSI. Langsung saja ke bagian latar belakang dari penelitian ini, yaitu setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh sebuah laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan ini diperoleh oleh suatu perusahaan untuk dapat melangsungkan kehidupan dan berjalannya perusahaan tersebut. Manajemen laba merupakan suatu intervensi yang dilakukan secara sengaja oleh pihak manajemen dalam proses penemuan laba. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk tujuan pribadi. Manajemen laba ini terjadi ketika seorang manajer melakukan judgement dalam laporan keuangan suatu perusahaan dan penyusunan sebuah transaksi, seperti mengubah metode pencatatan transaksi. Adapun perbankan di sini merupakan industri yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan industri pada umumnya seperti manufaktur, perdagangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena bank merupakan suatu lembaga perantara yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba itu sendiri, yaitu ukuran perusahaan dan leverage. Menurut penelitian dari Zeptian dan kawan-kawan, ukuran perusahaan ini mempunyai arah hubungan yang positif terhadap manajemen laba. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin besar pula potensi terjadinya praktik manajemen laba. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu untuk menentukan apakah ukuran perusahaan ini atau size berpengaruh dengan signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Yang kedua, apakah leverage ini berpengaruh dengan signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan tersebut. Pada bagian bab 2 ini selanjutnya ada kajian pusaka. Kajian pusaka di sini menggunakan 3 teori. Yang pertama ada teori keagenan atau agensi teori, yang kedua ada teori stakeholder, dan yang ketiga ada teori signal atau signaling teori. Selanjutnya ada laba dan pengertian laba. Laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketetapan pengukuran pendapatan dan biaya. Selanjutnya ada manajemen laba dan pengertian manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. Selanjutnya ada ukuran perusahaan dan pengertian ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat berbagai indikator dari ukuran perusahaan, yaitu diantaranya jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset, maka akan semakin banyak modal yang ditanam, dan semakin banyak penjualan, maka akan semakin banyak juga perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi, maka semakin besar pula ia dikenal di dalam masyarakat. Ukuran perusahaan ini merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva atau aset dan total penjualan atau net sales yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada leverage dan pengertian leverage. Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan.
Selanjutnya ada peneliti terdahulu. Sebenarnya terdapat 6 peneliti terdahulu dalam penelitian ini, tetapi yang dicantumkan di dalam PPT-nya hanya 2 saja, yaitu yang pertama ada Ria Juni Prasetya dan Gayatri pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan ini sangat signifikan berpengaruh negatif pada manajemen laba melalui pengungkapan corporate social responsibility. Dan yang kedua ada Astuti dan Nur Aina pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada suatu perusahaan. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sini terdapat perusahaan sebagai variabel X1 dan leverage sebagai variabel X2 terhadap manajemen laba yang menjadi Y. Adapun dua hipotesis dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, dan yang kedua hubungan leverage terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Next, ada populasi dan sampel. Apa sih itu populasi? Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Maka dari itu, populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan yang ada pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam bentuk triwulan, yaitu 5 periode per tahunnya. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel, yang dimana ada dua variabel di sini. Yang pertama ada variabel dependen dan yang kedua ada variabel independen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk per triwulan periode 5 tahun yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya ada teknik pengujian instrumen, di mana teknik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan valid. Hal ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Dan uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan reliable. Reliable itu apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya ada teknik pengujian data. Adapun teknik pengujian datanya dilakukan dengan 4 teknik, yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua ada koefisien regresi linier, yang ketiga ada koefisien korelasi, dan yang keempat ada koefisien determinasi. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan dua pengujian, yang pertama ada uji T dan yang kedua ada uji F. Uji T ini digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antara masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen dengan tingkat signifikasi 5%. Adapun uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen atau terikat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.